Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Fama yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fis samalaha wallahu samiul alim. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadaq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kainama ini mendapatkan izin dan keabsahan? Sekali lagi, mengapa kainama Ambon ini yang tidak lahir dalam keadaan Islam, hitam, mendapatkan izin dan keabsahan dari Tuan Guru Mu'alim, Syekh, para sepuh, para mudarits di Majelis Ulama Indonesia Proklamasi 57 dan juga Dewan Dakwah Nasional Jalan Keramat Raya nomor 49 Jakarta Pusat sejak tahun 2012 untuk berkeliling menyampaikan tentang pemahaman apa itu. Sekali lagi, dengar baik-baik, jangan sampai datang ke sini dimulai dengan tanda tanya dan meraba-raba ya. Ini kita mau belajar apa? Ya. Oleh sebab itu setiap di kajian di dalam masjid maupun di dalam tempat-tempat kajian lembaga Islam Kainama, saya selalu membuka dengan ini dulu supaya tidak salah kaprah. Gitu ya, ngerti ya bunda ya? Kenapa sasarannya itu sebetulnya lebih berat ke bunda-bunda atau muslimah? Karena bunda dan muslimah adalah tiangnya Islam di negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi, ya. Maka itu timbul istilah the power of emak-emak. Emak-emak itu nggak pernah salah, walaupun naik motor ngelawan arus. Ya, walaupun sen kanan belok kiri, nggak apa-apa, nggak pernah disalahin. Ya, karena the power. Kenapa timbul istilah the power of mama? Karena mama adalah sesungguhnya adalah poros penggerak sejati di bumi Republik Indonesia ini. Emak-emak yang muslimah, loh, yang bukan muslimah, kita lihat sendiri, ya. Kita lihat sendiri bahwa penggerak utamanya adalah emak-emak muslimah yang peka terhadap kehidupan sehari-hari. Belanja susah yang tahu pertama emak-emak. Harga-harga bermasalah yang tahu pertama emak-emak. Politik pejabat bermasalah yang tahu pertama emak-emak. Ada masalah di mapping atau pemetaan anak masuk sekolah, yang pertama tahu mama. Karena bapaknya keluar cari nafkah, menjemput rezeki, kan gitu. Terutama, dengar baik-baik, kenapa kainama datang ini? Karena emak-emak atau bunda muslimah
adalah sasaran utama, pelan-pelan, adalah sasaran utama pendangkalan akidah. Pernah dengar istilah ini? Pendangkalan akidah. Itu yang sasaran utamanya apa? Poros keluarga, poros negara. Apa porosnya itu? Tiang utamanya emak-emak, bunda-bunda muslimah. Kalau bunda-bunda yang non-muslimah gampang, tidak sulit. Contoh, dibiarin aja emak-emak itu jadi apa? Yang suka ngumpul-ngumpul apa? Yang emak-emak pejabat kaya itu di kafe masih suka, maaf ya, jangan marah ya. Ini orang Ambon ngomongnya langsung to the point. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena kalau orang Ambon itu tidak terbiasa pakai yang bingkai, yang indah-indah, bunga-bunga, tidak. Kita langsung ngajak ke intinya. Kenapa? Supaya kita tidak lagi diberikan bingkai yang halu. Di depannya manis, di belakang ngebohongin. Lebih baik pahit di depan, tapi jadi obat. Karena obat itu pahit. Kalau obat yang manis itu sirup buat anak-anak. Ini kan udah mama, masa dikasih sirup? Atau tepararugu? Tepararugu. Apa maksudnya? Bukan pada tempatnya gitu. Ini Ambon kok ngomong bahasa Sunda? Di sini ada yang ngerti bahasa Sunda? Tiasanya Rosna Sunda. Alhamdulillah, mun kitu mah nya. Atuh orang nganggo bahasa Sunda we nya? Enggak bisa, jangan. Kenapa Ambon ini bisa bahasa Sunda? Karena begini, saya dulu pernah di gereja dan saya adalah salah seorang yang bukan jemaat biasa. Sekali lagi, kain nama ini bukan jemaat duduk Kristen, jemaat yang duduk di bawah, enggak. Saya adalah seorang yang ada di atas mimbar. Dan saya, karena ada orang yang punya jabatan, maka saya memegang amanah tugas ketika saya Kristen. Untuk apa? Untuk memurtadkan Islam. Dengar baik-baik. Sejak zaman dulu, sejak zaman doeloe, bukan dulu lagi. Doeloe. Belum ada huruf O, belum. Pernah lihat? Doeloe ada. DJAMOE. Bacanya jamu. Belum ada huruf J aja. Kalau C, TJ. Cap. TJAP. Cap bacanya. Pernah? Nah, saya ini sejak zaman doeloe, itu sebetulnya penugasannya adalah bukan untuk membuat orang Islam dibaptis. Tidak ada orang Kristen. Tidak ada orang Kristen atau Katolik yang tujuannya membaptis umat Islam, tidak ada. Tidak ada. Adanya apa itu pemurtadan banyak nih, kacau Ustaz nih. Ini pura-pura nih dia menjadi Islam pura-pura. Enggak. Sasaran utamanya apa? Tujuan utamanya membuat orang Islam muda jauh dari akidah. Tidak perlu jadi Kristen. Tidak perlu jadi ateis. Tidak perlu jadi gnostik. Dia jauh saja dari akidah. Itu udah menang kami. Ragu terhadap Al-Quran. Ragu, R-A-G-U, ragu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Itu sudah kemenangan yang luar biasa. Ini tema kita hari ini, Bunda. Ya. Jadi ada tujuannya, harus jelas. Kalau ada pengajar atau ustadz wal ustazah yang cuman, maaf ya, jangan marah ya, saya bukan menggosipin orang atau ngegibahin orang, enggak. Sekarang ini banyak sekali orang mengundang ustadz
atau ustazah. Tapi yang didapat apa? Hiburan, entertainment, tahu? Showbiz. Datang, masjid harus menyediakan minimal 25 juta. Apalagi minimal 25 juta, minimal. Apalagi ustadz wal ustazahnya sudah kondang. Masjid ngumpulin dana jungkir balik supaya bikin tablik akbar. Tidak. Undanglah ustadz-ustadz yang memang ustadz. Ketika beliau itu berdakwah, maka ada ilmu yang bisa dibawa pulang. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, mereka itu coba perhatikan deh. Ustadz-ustadz benar pasti dijauhi sama pemerintah. Bukan kayak nama anti pemerintah, bukan. Tapi pandangannya lain, coba deh perhatikan. Pandangan pejabat pemerintah terhadap ustadz-ustadz benar, itu pasti berbeda. Pasti ada minusnya, pasti. Padahal dia cuma, ya Allah Rabbi ya Karim. Mereka cuma menyampaikan. Tidak ada tujuan lain. Oleh sebab itu, mari kita tempatkan hari ini pertemuan, agar bunda semua tidak cuma datang ke kajian, lalu ketemu temennya, ngobrol, jualan daster, jualan kudung. Ayo kita seragam yuk. Ya seragam yuk, seragam. Nanti saya yang mengadakan, bayar aja ke saya. Cicil juga gak apa-apa. Ini mau ngaji apa mau COD? Kainama ini, pegang dulu ya, pegang ya. Kainama ini siapa? Kainama yang sebetulnya tugas dari MUI Proklamasi 57 dan Dewan Dakwah Nasional Keramat Raya 49 tugasnya apa? Masuk ke gereja-gereja. Masuk ke kantor-kantor sinodal namanya. Sinodal itu kepengurusannya. Gereja-gereja Protestan, karismatik, dan masuk ke kantor-kantor petinggi-petinggi pejabat namanya MAWI, Majelis Agung Wali Indonesia, itu kekatolikan. Masuk ke paroki-paroki, masuk ke katedral-katedral, masuk ke kapel-kapel, ketemu sama romo, pastor, suster, bruder. Itu tugas utamanya. Untuk apa? Untuk bikin mereka Islam? Tidak sama sekali. Tapi untuk mengembalikan rukun guyub seperti dulu lagi. Tidak ada lagi pemikiran dari saudara-saudara Kristen dan Katolik. Islam itu radikal, anti toleransi, apalagi muslimah yang pakai burqa. Itu biang teroris, ngebom gereja. Ada orang lagi ibadah di Sukabumi Cidahu diusir, di Padang diusir, digeruduk, anak kecilnya dipukulin, di Bandung, di Maranatha, di Tangerang Selatan, di Depok, di Bekasi sini, di Philadelphia. Orang lagi ngebangun gereja didatengin katanya sama umat Islam, digeruduk, nggak boleh bangun. Hal-hal seperti ini diberikan kejelasan kepada siapa? Kepada orang Kristennya, langsung pejabatnya, bahwa mereka sedang disisipi, sedang dimasuki oleh orang-orang yang bukan Kristen, yang ngaku-ngaku Kristen, lalu mulai menyebarkan isu framing tahu nggak? Dibingkai orang Islam itu anti toleransi. Sekarang nih, sejak tahun 2017, waktu ada pemilu Pilgub DKI Jakarta, itu mulai tuh tajam tuh. Ada istilah minoritas mayoritas, benar nggak? Dulu mah kagak ada, dan baheula mata aya nu kitu bareto. Da kumahanya apa bagaimana ya? Kristen Islam mah asiknya zaman-zaman dulu teh
Nggak ada kayak gitu-gitu. Minoritas Islam, minoritas Kristen digencet oleh mayoritas, tidak dikasih izin gereja. Udah loba gereja. Nggak usah jauh-jauh di sini aja di Kemang. Tapa balatak gereja di ruko. Di payuna segede lem gambreng di depannya itu gereja. Nggak jadi masalah. Tapi kenapa sekarang dibilang orang rumah doa digeruduk, didatengin? Mereka memframing itu, dilepaskan ke dunia maya, dunia media sosial ini cepat sekarang. Kejadian sekarang, 1 detik orang seluruh Indonesia, seluruh dunia udah tahu fitnah terhadap Islam. Cidahu contohnya, habis kejadian 1 jam kemudian saya dapat telepon, naik motor saya, hujan gede, malam udah 10:30. Cek aing teh ya naon ya. Aing kadinya, yang telepon saya tuh masih panggil saya pendeta. Bung, apa karena saya Ambon ya? Yang teleponnya orang Ambon juga. Ambon Manado. Bung, ada masalah di sini Bung, ada Bung pendeta datang. Apalagi. Semua tempat yang kemarin ribut Kainama datang. Sekali lagi. Semua tempat yang kemarin ribut Kainama datang. Sekali lagi. Semua tempat yang kemarin ribut Kainama datang ke sana. Dan semua yang bilang rumah doa diusir, digeruduk, dipukulin, itu dusta semata. Karena yang memancing mereka orang-orang yang sebetulnya tidak dikenal oleh pihak gereja sendiri. Siapa yang bikin rumah doa? Nggak ada namanya di gereja pusat. Mereka memancing amarah umat Islam di sekeliling. Sehingga begitu akumulasi emosi sudah tidak bisa lagi masuk itu. Anak-anak dimajuin duluan. Atau kepukul, bukan kepukul, dari tadi mah kesorong doang. Atau saya juga berhadapan sama emaknya tuh anak-anak. Emaknya tuh anak-anak kenal sama saya. Dulu pendeta saya. Hayo. Yang paling menyedihkan ada umat Islam yang punya jabatan, ngetop di Jakarta, menyebarkan lewat YouTube. Mengatakan saudaranya sesama muslim itu radikal. Ada muslim yang begitu menjelek-jelekan Islam di TV One. Rombongannya Abu Janda, rombongannya Ade Armando. Dan saya langsung datang ketemu sama Abu Jandanya. Kalau nggak ditahan mah saya tampol itu. Udah nggak perlu diajak ngomong orang seperti itu mah. Karena apa? Karena ketahuan dia bukan Islam. Islam itu diajarkan kalau ada kejadian apa-apa tabayun. Jadi bunda semua yang disayangin dan diberkahi Allah, kalau ada apa-apa di dalam kelompok kajian ini, sesama anggota atau sama pengurus, jangan ngegosip. Kurangin ngegosip. Perbanyak tabayun. Sekali lagi makanya jangan jadikan ajang kajian sebagai ajang jual beli. Antar ketemu di sana di kajian, sebelum kajian dan sesudah kajian tawarin berlian. Tanah, tawarin tanah ada, bukan di sini, bukan, jauh di sana, jauh bener. Ada, mau kajian ngomongin jual mobil, jual tanah, sehingga memaksa orang untuk jadi kelihatan wah. Jangan gitu ya. Ayo kita cari ilmu. Ilmunya apa hari ini? Mengembalikan pengertian umat Islam, terutama bunda yang adalah poros tiang keluarga, tiang negara, dan tiang akidah di Republik Indonesia kepada tempat yang benar. Apa itu? Memandang saudara kita Kristen dan Katolik pada tempat yang proporsional. Ulah lebay teuing. Ulah sok lebay lamun teterang makana ieu masalahna. Jangan lebay lah. Contoh lebay apa Ustadz K? Pejabat. Bunda nih misalnya ada yang pejabat. Lalu di dalam departemennya atau lembaganya dia menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Ini salah. Ini bukan toleran. Ini goblok. Kasar amat, ambon dak. Kalau nggak mau kasar, dibilangin alus-alus soalnya sok tengartieun. Nyata. Sok tengartieun. Sok tahu. Itu namanya sinkretisme. Silakan cari nanti. Apa itu sinkretisme? Mencampur adukan yang bukan haknya, bukan pada tempatnya. Menteri kena gua gituin, menteri. Sekarang udah jadi menteri sekarang. Pokoknya kalau saya lagi naik pidato jangan ada si Ambon itu katanya. Tapi saya sayang sama dia benar. Biar bagaimana itu beliau itu guru buat saya. Saya sangat cinta, sangat sayang, sangat hormat. Masih dipakai. Shalom. Tapi dia nggak tahu shalom itu apa. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dari Hong Kong sih di Baledok. Cukup bilang gini aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tuh. Jangan malu sama akidah kita. Udah? Yang kedua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sehat semua ya? Beres kan? Beres gak? Itu tanda kita cinta gak? Toleran gak? Cinta. Tekudu ditambahan shalom isian nyaho salam gente. Bahasa Ibrani. Sian nyaho tuh. Itu kasar banget sih ya. Iya, udah nggak bisa dihalus-halusin kayak gitu. Udah dikasih tahu udah hampir 3 tahun ini saya nggak tahu di departemen. Kalau ada kajian malah saya nggak diundang lagi sekarang departemen. Sekarang sisa dua departemen yang masih ada kajian saya. Yang lainnya nggak mau lagi. Kenapa? Sakit kuping lamun si Ambon datang mah katanya. Sakit kuping, sakit hati. Nyeri karena hati teh nyeri, nyeredet. Ngomongnya. Habis gimana? Kita mulai ya. Bunda dan Ustazah semua yang disayangin dan diberkahi Allah. Surat As-Saff ayat 6. Kalau ada yang bisa bawa Quran bersama artinya atau lewat HP, silahkan yuk kita mulai yuk supaya jangan lama-lama. Pembukaannya udah ngerti ya. Kainama bukan untuk menghujat atau menjelek-jelekan, anti toleran ya. Tidak. Tapi kita buka dulu. Yuk. Surat As-Saff ayat 6. Kalau sudah ada bunda yang dapat, ambil mic ini. Atau ada. Ini terlalu kencang Ustazah. Saya nganging-nganging wae. Kedengeran ya? Suara saya nggak usah pakai mic G-nya. Insya Allahnya pakai mic, tolong dibacakan bersama artinya. Jangan saya yang baca, silahkan dibaca supaya ada korelasi antara saya dengan jamaah, gitu. Al-Quran surat As-Saff ayat 6 kan gitu, ya enggak? Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Naam, pakai mic bunda, afwan jangan marah. Wafu, asif, minta maaf kayak namanya. Udah ada. Siapa itu? Afwan, yang baca di mana? Ayat 6. Min fadlika ya Ustazah. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshir bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Terjemahannya bunda, maaf. Saya geser aja. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat yang memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepadamu, mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bunda Sukron ya. Terima kasih banyak Bunda. Barakallah.
Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Merinding tuh. Ini udah jutaan kali saya bawa, tapi ini masih bikin merinding. Ayat ini saya baca pertama kali, pelan-pelan denger ya. Ayat ini Kainama baca pertama kali bukan ketika Kainama sudah Islam. Kainama baca ini belum Islam. Untuk apa? Untuk menjatuhkan iman orang Islam. Caranya gimana? Di sini dikatakan, ya, ditekankannya ke sini nih. Untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, basyiron, kabar gembira, tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Saya ambil ini. Saya bilang, tidak ada satupun kata tentang Muhammad atau Ahmad di dalam Torah. Karena kitabku itu adalah gabungan. Pada saat itu ya, ketika saya masih salib ya, makan B2 kecap. Masih gitu, astagfirullahaladzim. Tidak ada. Karena kitabku ada 2 kitab itu, jadi 1. Torah, Injil. Tidak ada nama ini. Masih dalam pertengahan kuliah itu. Pertengahan kuliah persiapan S1. Belum S1, belum. Bohong ini, kita hancurkan Islam lewat sini. Lewat Qurannya sendiri. Berarti harus ada di Torah dan di Injil. Dan saya tidak menemukannya. Berarti Quran bohong. Aku sebarkan kepada umat Islam. Hei, kitab suci yang katanya Allah berfirman kepada nabimu, bohong. Tidak ada. Belajar kaget. Bunda, shock. Karena banyak. Nama Rasulullah banyak. Goyang, Bunda. Goyang. Saya yang berniat menggoyang iman Islam dengan Al-Qurannya, justru saya yang goyang. Wow, goyang, Bunda. Saya nggak percaya. Saya tinggalkan dulu masalah ini. Saya fokus ke pelayanan namanya. Kita namanya pelayan-pelayan gereja. Fokus di situ, fokus pelayanan. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bidangnya namanya liturgia. Belajar lagi. Teringat lagi ini nih. Cari lagi. Bener ada. Banyak. Tinggalkan lagi daripada saya gila. Ya enggak? Saya ngambil keputusan. Saya tidak lagi bicara ini. Tidak. Saya akan fokus kepada kekristenan saja dan kekatolikan. Fokus saja ke situ. Saya nggak mau urus-urus ini lagi. Mau bener kek, mau bohong, saya nggak urus. Karena takut gila, takut miring. Selesai. Bagian kedua belajar saya di Strata. Pelayanan. Wah, enak. Gak usah ngapa-ngapain. Jadi pendeta tuh gak usah ngapa-ngapain. Bayar listrik aja enggak. Sekolah dibayarin, makan dibayarin, sampai ke kolor-kolor dibeliin. Iya, karena kan mereka harus atur. Kalau tampil di sini pakai celana, jasnya apa, kemeja dalamnya apa, dasinya kan diatur. Kita pakai toga diatur. Toga itu baju domine, baju lurus. Kapan kita pakai baju hitam semua lalu ada putihnya di sini domine? Itu semua diatur. Oleh sebab itu semua ditanggung. Kurang enak gimana? Makan B2 boleh. Makan guguk boleh. Minum kamar boleh, malah diajarin. Kurang enak gimana hidup? Kita yang bikin dosa, Yesus yang dipaku. Loh, udah gitu kita dijamin masuk surga. Kurang apa? Maka itu saya selalu bilang sama yang mau murtad ke Kristen. Anak-anak muda mau nikah, love. Ustadz K,
Aku tuh cinta sama dia. Aku nggak bisa dipisahkan. Padahal emak bapaknya udah pingsan-pingsan itu yang di Menteng. Beberapa kali, bukan cuma di Menteng. Banyak orang-orang di Indonesia gitu. Kalau udah anaknya mau nikah masuk Kristen aja, baru telepon Ustadz K. Dulu kemana? Giliran anaknya mau nikah masuk Kristen, baru telepon Ustadz K, datang dong. Ustadz K, jangan, ini bikin anakku supaya jangan mau masuk Kristen. Ya lu dulu kemana? Bapaknya, emaknya bikin anaknya mencintai Rasulullah dengan Islam, surroundings, atmosfer Islam di dalam rumah. Bapaknya, anaknya nggak pernah ngeliat bapaknya baca Quran. Anaknya nggak pernah ngeliat bapaknya jadi imam di rumah. Rasain. Loh iya, sekarang baru anaknya dibilang jangan, nanti kamu masuk neraka. Loh, berarti bapak selama ini juga masuk neraka. Kenapa? Nggak pernah kelihatan sholat. Begitu bapak naik gaji dari pemerintah, joget-joget, disebarin ke media sosial, padahal guru honorer 350.000 sebulan. Giliran masyarakat tanya, bapak malah joget-joget, ketawa. Anaknya bisa jawab. Anak sekarang bisa jawab. Anak sekarang bisa jawab. Namanya Gen Z. Mereka bisa mengeluarkan pendapatnya. Saya waktu itu tidak bisa begitu. Saya tinggalkan. Akhirnya ada kesempatan saya pergi ke kampungnya Yesus. Tahun 2007. Untuk belajar. Belajar apa? Belajar ini. Ya. Ini nih, kita dari sini ya. Kita dari sini ya. Agar kita tahu menghargai, kita tahu pola pikir saudara-saudara kita Kristen yang bilang Islam itu anti toleran. Sebetulnya siapa yang anti toleran? Ayo kita kembalikan, kita baik lagi. Kita saling rukun ya. Kitabnya itu Taurat itu yang tadi kita baca di sini. Ini Taurat ini nih ya. Ini nih, itu ya, kita gedein deh supaya yang di belakang bisa lihat. Takutnya di belakang ada yang minus kayak saya. Nah, Taurat di dalam surat Asaf ini, itu saya belajar Bunda. Namanya itu, apaan itu? TNKH. Betul, pinter. Kok tahu sih Bunda? Bunda gantian sini, saya di situ. Iya, namanya Tanakh. Bentuknya itu kayak gini. Nah, kayak gini. Ya. Bentuknya kayak gini. Tanakh. TNKH dibacanya Tanakh. Kalau orang bukan Yahudi tidak boleh menyentuh kalau baca. Tidak boleh. Goyim dibilangnya. Orang yang bukan Yahudi disebutnya Goyim. Goyim. Goyim itu apa? Hewan. Ya. Kalau yang lebih ekstrim lagi, lebih parah lagi disebutnya Kelev. Kelev. Kelev itu apa? Kalbun. Kalbun bahasa Arab apa? Guguk. Kelev. Dulu waktu saya di sana, saya dikasih nama sama seorang rabai. Rabai itu RABBI, rabai. Pemimpin agama Yahudi. Dia bilang gini, from now on I would like you to have a new name. Alhamdulillah dikasih nama Rabi kan bangga ya. We will not call you Agustinus no more. Karena nama saya Agustinus kan. Nama baptis saya Agustinus. Mereka paling nggak senang sama us-us gitu. Karena mengingatkan sama Romawi ya. Mereka pernah dibantai sama Romawi. Jadi nggak senang.
It's really hard for us to hear your name Agustinus, so we change it and we're going to give you a Jewish name. Senang saya. Dikasih nama Yahudi. Apa? Kelev. Wah, senang saya. Asik. Begitu pulang nyesel gue. Saya bilang, gue balik lagi, gue cari tuh orang, gue tampolin, gue injekin, gue kurang ngajar. Ya salah sendiri, kenapa mau ya? Nah ini bentuknya kayak gini, namanya Tanakh. Tanakh, TNKA dibaca Tanakh. Tanakh itu apa? Terdiri dari singkatan Torah. Jadi TNKA itu Torah, Nevi'im atau kitab para nabi. Yang terakhir Ketubim. Ketubim. Atau kitab-kitab tulisan pujian, kutub, kitabun. Ketubim. Kitab, tulisan, kutub. Kan bahasa Arab. Kok dia mirip sih Ustaz? Emang iya. Benar. Udah? Nah sekarang, setelah ini jadi masalah, saya kan harus cari nih, ya nggak? Penasaran dong untuk membuktikan bahwa ini nih bohong, gitu ya? Ngerti ya? Kan dulu saya pengen menjatuhkan Islam, ya kan? Ngerti ya? Oke? Saya carinya di mana? Carinya di sini. Gambarnya kemana tadi Bia? Udahlah biarinlah, ya. Biarinlah. Saya cari di sini, di kitab tua ini, ya nggak? Di kitab tua, bener. Kitab tua itu namanya Bereshit. Kalau di sana bilang Bereshit, jadi R-nya di dalam. Bereshit. Bereshit itu bahasa Inggrisnya Genesis. Genesis itu kalau di Kristen sekarang di Indonesia Kejadian. Jadi kitab paling awal banget. Kitab awal bener. Namanya Bereshit. Nah di dalam kitab itu pertama kali saya temuin tuh ini nih. Ya. Tulisannya gini. Gini. Nanti bisa dilihat dan bisa diikutin nanti kalau enggak di foto atau di apa ya. Ini nama tulisannya Lamikra Genesis ya. Lamikra ya. Iya. 16. Itu maksudnya pasal 16. Kan kalau Bible mah ada pasalnya. Kalau Al-Quran nggak ada ya. Kalau pasal, lalu ayatnya itu 14. Genesis itu kitab pertama banget mereka sudah ya. Tuh, dah. Nah ini kita buka. Tadang. Tulisannya siga kieu tah. Tulisannya seperti ini, kita gedein ya. Kita gedein ya. Tah siga kita. Ada yang bisa baca atau sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat? Pernah lihat ya? Tapi baca belum ya? Baik. Ini namanya huruf Hebrew. Ivrit, Hebrew, Ibrani. Bacanya dari kanan ke kiri sama. Sama kayak Arab. Hurufnya juga sama. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain. Ada lagunya juga. Sama seperti orang belajar hijaiyah. Alif, Bet, Ba. Alif, Batasa sama. Cuma bentuknya beda. Kalau Arab semua garisnya menuju ke atas kepada Allah. Kalau dia ke bawah. Oleh sebab itu disebut huruf paku. Karena bentuknya kayak paku. Nails letter. Nails. Itu huruf paku. Karena bentuknya memang kayak paku. Udah ya? Nah, di dalam kitab yang paling awal ini ada tulisan begini. Ini kacau ini. Ini sampai bisa diterjemahin? Bisa. Daripada saya terjemahin lama, ya kan? Pakai ini aja. Google Translate. Nah, ya nggak?
Ayo dong. Ya, kita terjemahin satu-satu ya. Dari Ibrani ke bahasa Sunda. Enggak lah, Indonesia. Emang di sini banyak gak sih orang Sunda? Anu tiasa nyari Sunda. Coba sok, pengen lihat. Jangan malu. Jangan malu jadi orang Sunda. Coba sok angkat tangannya. Angan hiji ge, 2, 3. Sudah ya. Kita masukkan dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Nah, karena batas ini mempengaruhi terjemahan. Makanya satu-satu ya. Saya terjemahkan satu-satu ya. Saya terjemahkan satu-satu. Nanti baru kita baca ya. Ini dalam rangka pencarian ini. Pencarian. Kainama bahwa orang Islam percaya bahwa Nabi Isa menceritakan tentang Rasulullah. Saya cari. Oke deh. Kita gedein ya. Supaya kita bisa baca sama-sama. Ini bukan buatan Kainama ya. Ini dari sananya. Oke. Bir lahai rai. Artinya roy itu sebetulnya bir itu sumur. Sumur. Sama kayak bahasa Arab. Kalau yang udah pernah ke Haram atau ke Madinah, Jeddah, kita ikhramnya itu ada di bir. Artinya sumur. Ya. Bir laharai. Lihatlah misnah Rabbah yang oleh orang Arab disebut bir zamum. Sabar sebentar. Zamum. Dan ketahuilah bahwa terdapat kesalahan dalam beberapa kitab dan kata bir. Jadi yang benar itu bukan zamum, tapi terdapat pada kitab kedua. Jadi sebetulnya banyak kisahnya Islam. Ini yang bikin saya terpukul, Ustazah. Yang tadi saya bilang di depan, ketika saya mencari tahu surat Asaf, justru saya yang terpukul. Ya, dan kebiasaan yang disebutkan oleh Rabai tersebut masih ada di antara mereka hingga saat ini. Nepi ka ayeuna. Mereka masih percaya, ya. Dan setiap orang Ismail yang bersujud di makam Nabi, goyang gak tuh? Ini ada di kitab Torah. Orang Ismail bersujud di makam Nabi, merinding. Ini kan ditulis Rasulullah belum lahir. Duluan mana Torah sama Quran? Atuh Torah jauh ka bina-bina. Jauhnya kawang-awang. Bener gak? Kok dia bilang sih? Terus tuh penasaran pan ya? Penasaran? Terusin ku aing sia. Gitu kan? Pergi untuk minum dari sumur ini. Diteruskan ku aing sia, benang sia ku aing. Ya, terusin nih. Terusin ini. Ya. Diterusin ku saya teh, diterusin. Mana dia? Oke. Ini mulai mencurigakan ini. Torah dan Injil ini saya akan menyalin untuk Anda di sini sama bijaksana terakhir, oke? Di sini ada bahasa Prancis nyelip nih. Nah, di sini ada bahasa Prancis, Gale observation historique et critique sur le Mahometisme. Kemuhammadan. Ism itu paham Muhammad. Loh, ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini? Wah, saya mah kalau bisa nungging saat itu nungging bener. Saya nangis, Bunda. Kenapa? Ya Allah. Nangis saya. Nangis. Yang benar itu, ini laki-laki sejati, ini namanya Muhammad. Dia yang benar. Malam itu, di kota yang namanya Haifa, jaraknya 147 kilo dari Tel Aviv. Malam itu saya bilang begini. Ya Rasulullah Muhammad, aku kalah. Aku pasrahkan hidupku kepadamu. Engkau yang menjadi pembimbingku. Untuk mengenal Jesus
pada tempat yang sebenarnya. Aku berhenti menjadikan Yesus Tuhan. Aku berhenti memfitnah dia jadi juru selamat penebus dosa di kayu salib. Karena itu semua fitnah. Aku ikut engkau. Pulang ke Jakarta tanggal 26 Agustus 2009. Syahadat langsung dari Cengkareng ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Di Menteng syahadat. Dan sampai tadi malam. Itu alhamdulillah Allah izinkan saya untuk ngobrol dan tuntun syahadat. Tadi malam jadi orang yang ke 1254. Penasaran pengen ngobrol sama kayak nama, ngobrol, nangis, syahadat. Telepon Ustadz Anwar di Menteng. Telepon Bunda Ustazah Fatimah. Bikinin pendidikan Islam awal. Kalau yang belum hitan. Telepon Ustadz Ipung. Ustadz Ipung bilang, ada dokter. Langsung datang ke situ. Dia bebas semua dan semua ditanggung untuk hitan. Dapat ini, dapat itu. Kalau dia dibuang keluarga, ditempatkan di tempatnya Ustadz Nababan. Kalau laki-laki di Serpong. Kalau perempuan di tempatnya Bunda Ustazah Iren. Betul, di Sentul. Begitu aja kerja saya. Kalau bule ya suruh pulang lagi ke daerahnya, enggak? Iya. Kecuali dia mau nyantri dulu di tempatnya Bunda Irena, Bunda Haji. Ya kan? Saya masih ada waktu 2 bulan. Belajar di Mami Bunda Irena. Mau. Di sana kan bahasa Inggris juga. Hopeh itu Mami Bunda kan, Mami Irena kan dahsyat bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya nggak pusing, taruh aja sana. Ya enggak? Gitu. Jadi dari 14 negara yang berbeda, alhamdulillah sudah. Bukan cuma Indonesia. Lanjut ya, habis ini udahan kok. Iya, biar mama bisa masak. Kelamaan di sini gimana ntar? Yuk, lanjutin yuk. Di ini yang terakhir nih. Ini yang bahaya ini nih. Di bait suci orang Ismail, yaitu gua rasanya pengen loncat lu bener. Dari Kenapa? Loh, enggak, kencang. Ustadz bisa minta tolong? Kenapa ya? Enggak kok, di sananya kencang, bagus. Hidup. Kenapa ya? Oh, Bismillah. Itu nggak nyala tuh. Ulang lagi Ustaz. Waduh. Bismillah. Enggak, soalnya ini nggak nyorot. Kenapa? Matiin aja dulu apa Ustaz? Tapi nggak ada keluar, nggak ada sinarnya. Kenapa ya? Oke. Lihat ini. Lihat. Oke, sekarang. Coba perhatikan. Ini yang dahsyat. Dahsyat. Ya. Di bait suci orang Ismail, yaitu berarti semua orang Yahudi itu tipu dia. Kenapa? Dia ibadah ke sini. Tipu dia. Iya enggak? Sebelum Ka'bah itu oleh Allah dipisahkan terhadap arah sholatnya baginda Rasulullah, berarti dulu dia ke sini. Iya enggak? Wah, kurang ngajar saya bilang. Ini penipuan publik. Ada karena namanya. Di bait suci orang Ismail, yaitu Ka'bah, dari kata Kuba terdapat sebuah sumur yang mereka sebut Bir Zamzam dan letaknya di sebelah timur. Kok dia tahu? Sampai letaknya dia tahu? Ya apaan cek aing tehnya?
Waduh, jahat ya teh, jahat. Pindah saya, pindah ke sini. Angkanya kita ganti ya Bunda. Angkanya kita ganti. Angkanya kita ganti, nih kita hapus dulu. Ya? Oh ya boleh. Berarti orang Yahudi itu dulu ziarah juga ke Mekah? Iya. Sebentar nanti saya tunjukin. Ya ada. Mereka ziarahnya ke Ka'bah. Lalu setelah kejadian, ada namanya kejadian keluarga Makabe ya. Makabe itu sekitar tahun 100 sampai tahun 64 sebelum Masehi. Mereka arahnya baru Yerusalem. Sebelumnya Yerusalem bait suci itu hanya rumah ibadah, bait Allah dia sebutnya, Bet HaKodes Kifat Haselah. Cuma rumah ibadah. Tapi kalau kiblat Ka'bah. Nah setelah tahun 100 sebelum Masehi, kejadian Makabe itu baru dipindah ke Yerusalem itu yang sekarang kita tahu Al-Quds, Aqsa. Ya begitulah. Oke ya, kita lihat yang 25 ya. Nah setelah itu Bunda, nanti saya tunjukin apa benar kiblatnya ke sana. Sebentar. Nah setelah itu saya arahnya, ini kan kitab ya, satu kitab ya. Kalau mereka kan Torah jadi gini. Ayat ini hubungannya ke sini gitu. Namanya paralel. Ngerti ya? Kalau di mereka ada begitu. Sama kayak di Al-Quran. Kalau kita baca ayat ini nggak ngerti, ada hadis petunjuk kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya. Kan sama polanya ya. Yahudi Torah itu sama Al-Quran sama. Polanya apa? Agama samawi ya. Jadi pola kerjanya sama. Nah ketemu ini. Sampai mana dia? Ini. Ketemu ini. Nih. Terus diarahkan. Bukan saya yang mencari, diarahkan gitu. Kalau orang belajar itu kita dapat pengarahan dari gaya-gaya bacaan para rabai. Itu jahat tuh rabai. Di tanah Arab ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum masa udah kita nggak usah ikut-ikut yang aneh-aneh lah, ya. Udah akidah dan syariah Islam aja lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, udahlah jangan yang aneh-aneh udah, ya. Ya, kenapa? Dulu, kan dulu. Sekarang gua nggak berani, sieun digoreng. Ya, tapi saya bersyukur dulu saya pernah ada di sana. Kenapa? Kalau nggak saya nggak tahu ini. Allah izinkan saya ada di sana supaya Allah kasih lihat, nih lu belajar. Nanti setelah lu tahu apa keputusan lu gitu. Apa masih tetap mau di sana? Nah setelah dia ini si Ambon ini dikeluarkan Allah minazulumati ilan nur, ya kabarkan ini kepada saudaranya, karena aku yang izinkan kau ada di sana dulu untuk tahu hal-hal seperti ini. Pendeta aja belum tentu tahu ini. Pendeta aja pas buta huruf karena Ibrani mah tengartieun. Nyarios nage tetiasa maneh nama. Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Allah kirim saya belajar di tempatnya. Udah, nah ya ini baru nyampe nih. Setelah tahu ini, kenapa kok bisa nyambung? Karena di dalam pembelajaran Torah Bunda ada namanya strong concordance. Strong concordance ini apa? Setiap kata, perhatikan baik-baik. Di dalam Torah, belajar Bible, itu setiap kata bahasa Ibrani dikasih nomor. Dahsyat nggak tuh?
Dikasih nomor. Jadi kita diajarin kata ini nomor berapa, kita cari artinya. Gitu. Contoh ya. Kata Pesach 2878 kalau nggak salah. Pesach 6453. Iya. H 6453. H 6453. Nah, Pesach itu Paskah. Paskah itu sebetulnya apa? H 6453. Jadi ada nomor. Banyak itu, ribuan nomornya. Jadi kalau kita mau cari artinya, nomor berapa baru kita cari. Gitu. Ya. Kita terjemahkan ya. Outline biblical usage. Paskah itu sebetulnya apa? Bukan enggak, ternyata bohong. Paskah kebangkitan Yesus bohong, bukan. Paskah itu apa? Paskah itu, Inggris dulu. Paskah itu apa? Pesach adalah hari raya kurban. Hari raya kurban. Yang dikurbanin apa? Aduh ya Allah Rabbi ya Karim. Nanti kita ke ujungnya ke tempat Bunda ya. Ntar dulu. Ayo, mana? Nih. Ya. Ini namanya kitab bilangan, Numbers, Devarim. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan ini kambing ini diulang 12 kali. 16. Satu ya, ini satu ya. 2. 3. Terus itu sampai 82 ayat. Diulang. Korban itu kambing, bukan anak orang. Dipaku, penebus dosa, nggak ada. Nggak ada. Dan sama sekali tidak ada. Anaknya Tante Mary sama Om Joseph dipaku, nggak ada. Kalau kita ngomong ke arah sana nanti, itu banyak ayatnya bahwa beliau itu diangkat sama Allah. Dengan tangan kanannya katanya. Orang Yahudi yang ngomong, diangkat, emang benar diangkat. Kelihatan banyak saksinya diangkat. Dan yang disalib itu diserupakan. Nah ada. Wih dahsyat bener-bener. Maka itu sebetulnya ya, kalau saya masih pengen kaya, saya nyesel masuk Islam beneran. Karena Islam itu membongkar kebenaran. Sambung ya. Udah tahu ya. Ada Paskah. Dan dari Paskah ini saya jadi tahu ini nih. Sebentar, 3H. Maaf. 2287 ya, H2287. H2287. Ini ke pertanyaannya Bunda ya. H2287 apa? Iya, H2287. Ini bahasa Ibraninya Hagag ya. Nih, ini kita gedein ya. Kita gedein aja di sini ya. Kita gedein. Zoom. Yuk kita gedein nih. Asik. Oke. Bentar ya. Yuk, Hagag. Namanya Hagag. Yang Bunda bilang tadi, apakah mereka melakukan itu? Yang tadi tertulis itu. Jangan cuma bohong aja kayak nama. Nah, ini. Ya. Make pilgrimage, berziarah. Keep a pilgrim feast. Ada festival hari raya ziarah. Arabiknya apa tuh?
Yesus haji. Ayo loh. Kalau makin gini makin parah. Makin parah asli. Asli makin parah. Ya. Betake oneself, membawa dirinya sendiri, oneself, to or ke atau towards kepada an object, satu objek yang ditunjukkan reverence, make a pilgrimage, mengadakan ziarah ke. Apa nggak nangis gue Ustazah beneran? Pada saat baca ini pertama, nungging gitu. Jesus, aku makin cinta engkau dan aku mau ikut engkau untuk cinta kepada Rasulullah. Karena Jesus sendiri membenarkan Rasulullah. Dibenarkan. Wah, ini dahsyat juragan. Dahsyat sekali. Makanya itu saya mah nggak penting mau punya mobil kayak punya rumah, gua nggak pikirin. Yang penting gua insya Allah sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harta terkaya. Nggak pusing gua urusan anak saya sekolah. Allah tahu anak saya butuh bayar sekolah. Nggak pusing gua. Ya kan? Jalan aja dakwah. Nggak pusing. Masih ada orang yang kalau mengundang Ustadz K itu bahasa Arabnya berapa? Mikirin bahasa Arab, mikirin ilmunya, ya kan? Nggak pusing, gue mah jalan aja lah, kemana-mana gue jalan, nggak mikirin duit, nggak mikirin apa, bisa nyampe ke Central Park London. Di sana ada namanya SC Dakwah, sama Hamzah yang kemarin datang, Hamzah terus si Muhammad Hijab, dia balas kunjungan saya, dia datang ke sini, terus saya dibawa lagi ke sana. Kita debat di tengah taman itu, namanya SC Dakwah Speaker Corner. Biar hitam gini nggak punya duit udah 2 kali nyampe di sana debat di Inggris. Iya asli. Pulang pergi ke Filipina kemarin sama Ustadz Ipung. Bukan debat, ngobrol, dialog sama ahli Katolik di sana. Dari Manado Sangihe nyebrang Filipina. Ombaknya gede sih, tapi ya kita jalanin aja. Singapura, masuk kita. Ke Amerika. Jalan sama Ustadz Nababan sama Bunda Irena dulu tuh. Sama Habib Ali. Di Texas, apa namanya? Plano, nama kotanya Plano. Dallas. Dapat gue 22 orang. Nggak ada orang Indonesianya, nggak ada orang Asianya. Bule semua sama negro 8 biji. Segede-gede lem gambreng badannya bunda. Negro gede. Ya begitulah. Ya. Kita tuh merdeka kalau udah jadi Islam, asli merdeka. Merdeka kita beneran. Ya. Karena memang awalnya ini. Udah, sebagai penutup. Di sini ketakutan. Yang menuliskan Bible Lembaga Alkitab Indonesia ketakutan. Kenapa? Takut ketahuan kan? Maka itu diterjemahan Bible yang sekarang kagak ada sama sekali gini-ginian, kagak ada. Bahasa Inggris kagak ada. Bahasa Belanda nggak ada. Terpaksa kita harus ke bahasa aslinya gitu. Nah, ternyata dia masih kurang jago ngumpetinnya, Bunda. Masih kurang jago. Kenapa? Karena masih nyelip di sini. Ada yang nyelip ini, dia nggak tahu ini ada yang nyelip. Bahaya ini kalau ketahuan. Kalau ketahuan ini bahaya. Ya, ada yang nyelip ini di sini. Ini kan Alkitab Sabda ya, Lembaga Alkitab Indonesia ini nih, yang paling atas tuh yang saya kasih lihat tuh. Ini nih ya. Ini sah ini. Ini bukan ngarang-ngarang kayak nama. Ini lembaga di Republik ini sah. Pencetak Alkitab itu yang dibilangnya Alkitab Bible. Ya, ini sah lembaganya. Dah, kita tampilin ya. Nah, dia nggak sadar bahwa dia nyumputinnya kurang jago. Kenapa? Karena saya dulu di sana. Jadi saya tahu nyelip-nyelipinnya di mana. Saya pikir ini udah dihapus. Belum, bahaya. Nih di sini ya. Kita klik. Ulang lagi deh, ulang. Bentar ya. Ini ada kitab namanya Kidung Agung
5:16. Seharusnya di sini nih namanya Rasulullah ada. Di sini kagak ada kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kagak ada kan? Saya begitu, loh, ini seharusnya ada, dalam bahasa aslinya ada. Diumpetin bunda, tapi ngumpetinnya kurang jago. Masih nongol, ya, masih nongol Mahmad. Itu Mahmad bukan Muhammad. Yuk kita lihat yuk. Ternyata dia kurang jago ngumpetinnya. Ngumpetinnya kurang jago. Nih, ya. Definition desire, delight, ugaritic, hamidah, Ahmad. Hei memdalet atau ha mimdal. Itu Ahmad. Yang tadi surat Asaf. Ahmad, udah? Be pleasant but also covet, lust after, ya, similar RSV but in the positive context. 11 or 20 of 21. 11 dari 21 itu kata. Itu baru dari satu ayat nih. 11 dari 21. 11 of 12. Muncrat sampai gua. 11 of 21. 11 of 21. 11 dari 21. 11 dari 21. Prefer the less ambitious delight in the Arabic Hamidah means praise, pujian, merinding tuh. Praise and the name of Allah. Masya Allah. Kurang jago ngumpetinnya. Ya, akhirnya, sekali lagi akhirnya, dari sini kita dapat ini. In Hebrew. Wah, asik nih kalau yang kayak gini-gini nih. Bahasa aslinya, di bahasa aslinya ada. Ada. Beneran nggak bohong. Di bahasa aslinya ada. Kenapa di bahasa Indonesianya nggak ada diumpetin? Jahat. Atau jahatnya? Jahat itu. Ini kan firman Tuhan, kata dia. Saya bacain ya. Ini nih, yang saya tunjuk nih. Ini yang saya tunjuk nih. Bacanya dari kanan ke kiri. Ini doa. Ini doa nih. Doanya Yahudi di depan, tahu nggak? Ada yang namanya Wailing Wall. Wailing Wall, tembok ratapan. Suka ngeliat nggak? Gini-gini nih. Gini-gini. Diciumin gini-gini. Itu ada doanya. Doanya namanya apa? Doanya namanya Hiko. Disebutnya Hiko karena bacaan awalnya Hiko. Gini nih. Hiko mamtakim vekulloh Muhammadim zeh dodi ve zehei benot Yerusalem. Bohong, sok mangga. Daripada saya dibilang bohong lah. Kalau di sini bisa pakai mic nih. Kopi kita pindahkan, ntar kita bunyiin. Ya nggak? Kita bunyiin. Di sini kan ada nih bunyinya. Ya nggak? Kalau nggak percaya, bukan nggak percaya sih maksudnya, percaya sama Allah, tapi maksudnya supaya saya nggak dibilang ngarang gitu bacaannya. Bacaannya tuh Hiko disebutnya. Hiko mamtaking fekulla Muhammadim zehdodi vezekhi benot Yerusalem. Udah ya, bismillah, moga-moga bisa. Kita kencangin, ya nggak? Nah, kita bunyiin. Mana suaranya? Di mana mic-nya? Di bawah. Hah? Di sini. Kurang gede. Udah 100. Gimana ya?
Di mana mic-nya dia? Speaker. Oh, suaranya di situ. Oh, suaranya di situ. Oh ya. Coba ya, saya bunyiin lagi ya. Ulang lagi ya Bunda ya, maaf ya. Jangan marah ya Bunda di situ dulu ya. Iya. Minta tolong, saya minta maaf. Dengerin baik-baik. Saya bilang nih, hikomam matakim ve kullam Muhammadim zekhdodi ve zekhei benot Yerusalem. Kita dengerin. Hikom matakim ve kullam Muhammadim zekhdodi ve zekhei benot Yerusalem. Sekali lagi Bun. Hikom matakim ve kullam Muhammadim zekhdodi ve zekhei benot Yerusalem. Syukran Bunda, syukran katsiran. Bunda, Ustazah, mari kita pandang saudara kita sebagai umat Islam yang belum sadar, belum tahu. Jadi biarkan saja. Ya, insya Allah nanti pada suatu saat dia akan bertanya kepada kita, menurutmu agamaku ini apa? Jawab ketika ada yang tanya gitu. Menurut engkau muslimah, agamaku Kristen ini, Katolik ini apa? Agamamu adalah agama Islam yang belum pulang ke rumah Islam. Bilang gitu. Kenapa? Orang yang namanya Yesus Kristus yang engkau pertuhankan itu, ternyata beliau memuliakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum nabiku lahir, bedanya 700 tahun dengan Jesus putra Maryam. Barakallah, kalau ada yang mau tanya 1 2 nggak apa-apa. Bunda, silakan. Terima kasih Ustaz. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ntar dulu, ini yang pakai mic, ada. Biar semuanya dengar. Baik, terima kasih. Wayakum. Ini menarik sekali kajian ini, sebetulnya nggak cukup hanya di saat taklim yang. Undang lagi ya tuh. Loh iya, enak aja mau dihabisin. Undang lagi. Ya justru itu ini sebagai usul. Iya, siap. Enggak ujian. Ini Ustaz, Nam. yang saya garis bawahi di sini adalah tadi kan title-nya, ceritanya judulnya kan Know Your Enemy, ya. Oh, bukan. Itu bukan. Itu waktu saya enggak, ini gambar depan saya. Ini ada acara di Kuningan. Cuman saya jadikan template saya. Kalau begitu, Waktu ngumpul sama Ustadz Bahtiar. Saya juga bersekat tanggung jawab. Alhamdulillah. Dijadikan template Ustadz, tetap saya garis bawahi di sana Know Your Name related penjabaran Ustadz tadi. Nah. Berarti mungkin sedikit banyaknya setelah menyimak tadi penjabaran Ustadz, Insya Allah. know your enemy, berarti mungkin plus minus yang dimaksud adalah yang para pembohong itu ya Ustadz ya. Ya. Sementara yang dikatakan tadi, dan jadilah pembebas. Kira-kira mohon penjelasan pembebas dalam arti atau makna seperti apa dan bagaimana. Kira-kira seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakallahu khair Ustazah. Jadilah pembebas. Bebaskan, sekali lagi. Jadilah pembebas. Bebaskan saudara-saudara kita muslimin wal muslimah. Sekali lagi, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Bebaskan saudara kita muslimin wal muslimah dari penjajahan pemikiran. Tahu nggak sih, sebetulnya muslimin wal muslimah di Republik Indonesia ini dijajah otaknya. Pemahamannya dijajah. Apa? Dengan kata toleransi yang tidak proporsional. Contoh, mengucapkan Natal 25 Desember.
Kalau ada muslim yang tidak mengucapkan Natal, radikal, anti toleran, nggak sayang sama saudaranya Kristen. Padahal mengucapkan Natal 25 Desember itu justru jahat. Jahat. Sejahat-jahatnya orang Islam yang mengucapkan Natal kepada saudaranya Kristen. Jahat. Kenapa? Yesus lahir 21 April. 21 April, maaf. Yesus lahir 21 April. Sekali lagi. Yesus lahir 21 April. Sekali lagi. Yesus lahir 21 April dan bukan di kandang. Beliau lahir di tempatnya namanya perjalanan kira-kira 11 kilo dari Yerusalem. Itu namanya Ma'ale Adumim. Dari Yerusalem menuju Yeriko. Ada tempat kurma alamiah itu. Pohon kurma, gerombolan pohon kurma alamiah yang tidak pernah ditanam orang. Tapi sampai sekarang masih menghasilkan kurma. Dan ada oase, ada air. Dan sampai sekarang bahkan Yahudi itu bilang, Ma'ali Adumim, tempat yang diberkati. Kenapa? Ada seorang anak lahir tanpa bapak. Ma'ale Adumim. 11 kilo dari Al-Aqsa mau ke arah Yeriko. Ariha. Orang sana bilang Ariha. Yeriko. Lalu yang di Bethlehem itu yang orang-orang datang sampai, maaf ya, nanti diedit nih. Ada artis ke sana. Langsung disebar di media sosial. Inisialnya Maya. Istrinya Dani. Saya nggak sebutin namanya, saya sebutin inisialnya aja. Inisial. Saya nggak nyebutin nama loh, saya nyebutin inisial. Muslim katanya. Ini ada buletan, lalu ada seperti silver bintang gitu. Ini tempat lahirnya Nabi Isa dari Hong Kong. Itu Nativity Church, itu Nativity Grotto, Goa. Itu dulu tempat penyembahan dewa Adonis. Dan namanya Afrodite, pernah dengar? Afrodite. Afrodite itu dewa yang seksual. Dulu zaman itu ibadahnya itu mereka telanjang dan berhubungan seks di antara mereka itu. Terus di situ nabiku lahir, tidak. Yesusku mulia. Oh, enggak ada, Yesusku mulia. Aku tidak mengingat. Ya, jadi gitu ya. Mari kita bebaskan pikiran bahwa ketika kita menyajikan kebenaran tentang Kristen, bebaskan pikiran dari apa? Takut dibilang radikal, anti toleransi. Ya. Saya nggak buka deh. Gini, yang bawa HP, ketik di Google, ketik aja di Google, ketik di Google, JANUS terus gambar, JANUS di Google, terus pilih images atau gambar-gambar. Yang tidak bawa telepon dekat-dekat yang bawa telepon kasih lihat. Janus, JANUS, sudah. Buka gambar. Lalu nanti ada gambar yang warnanya agak ke hijau lumut. Ada kepalanya satu, mukanya dua. Yang belakang betanduk, tua. Yang depan muda, ganteng. Itu lahirnya 31 Desember jam 00.00. Sekali lagi, itu tuh kalau yang merayakan tahun baru bilang Happy New Year, itu merayakan ulang tahun dia itu. Namanya Janus. Janus, JANUS. Badannya satu, kepalanya satu, mukanya dua. Lahirnya 31 Desember jam 00.00. Itu apa? Setan. Kenapa saya berani bilang setan? Setan lah. Tulisannya daemon dalam bahasa Yunaninya. DAEMON, daemon. Daemon itu setan. Demon. Loh, berarti kita nggak boleh begadang. Ya begadang aja.
Tapi nggak usah ikut-ikut beli kembang api, terus ngitung mundur, tau nggak? Namanya countdown. Pernah dengar nggak itu? Countdown, pernah dengar? 10, 9, countdown. Artinya apa? Ulang tahunnya dia. Count, hitung. Down itu sebetulnya ke bawah. 6 feet under. Pernah dengar nggak? 6 feet under. Kubur. Dia penguasa alam kubur. Selamat ya, ulang tahunnya penguasa alam kubur. Selamat ya. Ayo, sok mangga. Sok beli trompet. Sok beli itu kembang api. Sok mangga. Dangdut nyawer. Sok mangga. Demikian Ustazah. Kita bebas dari itu semua. Nggak takut lagi tidak melakukan hal itu. Gitu Bunda. Ada lagi? Satu lagi deh. Anda mau jalan nih. Hah? Satu lagi aja, satu. Takut ada yang penasaran. Tuh Bunda tuh di belakang tuh. Maju sini Bunda, maju. Anda mau jalan soalnya. Ke bambu hapus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Pak Ustaz. Dari tadi dengar ceramah Pak Ustaz dari pertama sampai akhir. Ternyata kitabnya agama saudara kita ini membenarkan Islam. Iya. Membenarkan Islam. Bagaimana tanggapan kita Pak Ustaz ya? Semua agama itu baik. Gimana cara kita menyikapinya? Ada yang ngomong semua agama itu bagus. Ternyata dari pertama pencerahan Pak Ustaz itu Islamlah yang dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istilah semua agama baik, sekali lagi, istilah semua agama baik itu ada gandengannya. Sekali lagi, dengar baik-baik ya. Kata-kata atau frasa atau kalimat semua agama baik itu ada gandengannya, ada pasangannya. Apa? Islam agama paling benar. Pernah dengar nggak? Semua agama baik, gandengannya pasti Islam agama paling benar. Itu baru masuk di tahun 2014. Maaf jangan marah. 2014 kepada pemahaman rakyat Indonesia muslimin wal muslimah baru tahun 2014. Pemahaman itu tuh. Sebelumnya kagak ada. Siapa yang masukin? Misionari Kristen. Untuk apa? Untuk membuat apa yang dilakukan mereka itu buat orang Islam nggak salah. Sekali lagi, untuk membuat pemahaman perangnya tuh bukan fisik Bunda, perangnya bukan fisik. Ini nih, di dalam pikiran kita ini namanya battlefield. Ini peperangan di sini nih, ngerti ya? Anak-anak kita tuh jagain makanya. Jangan terlalu banyak main games, jangan terlalu banyak tiba-tiba anak kita TikTok. Come on, itu lagi diracunin pelan-pelan. Habis anak kita. Ya, boleh TikTok asal dibatasin toh. Batasin, kontrol terus anak kita. Sasarannya itu anak umur 12 sampai dengan 22 tahun. Bunda, dari tahun 2014. Tujuannya apa? Begini. Semua agama sama baik. Untuk mengaburkan ini yang tadi kita sama-sama bahas. Apa itu? Bahwa sebetulnya tidak ada agama lain. Yang lain itu bukan agama. Yang lain itu ism. I-S-M. Yahudi. Namanya bukan agama Yahudi. Judaism. Christianity. Bukan religion Christian. Bukan. Christianity. Benar? Catholicism. Yang religion cuma siapa? Islam. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Sadaqallahul azim. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk menjadi nikmat bagimu. Apa? Islam. Agamamu. Di tempat lain nggak ada religion. Bible, Torah segitu tebalnya, segitu gulungan, kagak ada kata religion, kagak ada kata din, nggak ada. Bible Perjanjian Baru segitu tebalnya, sampai berat orang di bawah juga sampai begini-begini. Kagak ada kata agama Kristen. Di situnya
agama Katolik kagak ada. Jesus nggak pernah. Nanti kalau undang lagi, insya Allah kita ketemu lagi. Saya kasih tahu bahwa sebetulnya semua nabi sebelum baginda Islam, termasuk Jesus. Jesus tidak kenal Kristen. Jesus mengatakan, kalau engkau Kristen, engkau masuk neraka. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah ke dalam tempat yang gelap dan penuh dengan ratap dan kertak gigi. Tertulis di dalam Matius 7, 21-23. Undang lagi, kita bahas itu. Bahwa itu adalah gini, itu paham. Supaya orang Islam tidak ingin dibaptis. Tidak, itu bukan tujuan. Bukan. Tujuan utamanya adalah menjauhkan generasi muda dari akidah dan Al-Quranul Karim. Barakallah. Sudah ya Ustazah? Sudah ya? Terima kasih.